Muhammad ya Rabbi sholli alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 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 ya sayyidi ya Rasulullah ya man lahul ja'u indallah innal muhsinina qad ja'u li dhanbi astaghfirullah ya sayyidi ya Rasulullah ya man lahul ja'u indallah innal muhsinina qad ja'u li dhanbi astaghfirullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghfirli wa liwalidayya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber lover di manapun berada,
Semoga saudara-saudaraku dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah dan selalu bertambah, bisa untuk beribadah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, keluarga panjenengan semuanya sakinah, mawadah, warahmah, mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kita semuanya bisa bersilaturahmi, bertatap muka. Semoga kita bisa doa saling mendoakan dan menjadi saudara seduluran selawas saking welase Gusti Allah, amin ya rabbal alamin. Saudaraku semuanya, malam ini saya sedang bersama dengan anak saya, namanya Riki Nuswantoro ya. Dia ini juga punya media sosial, media dakwah, namanya Riki Nuswantoro. Dan di sebelah kiri saya ada dukun tambah, kata Pak siapa itu dosen yang datang ke pondok, dukun tambah katanya. Ini beliau namanya Mbah Jan Rahayu. Ini dulu beliau dukun santet dan sekarang sudah bertaubatan nasuha, walaupun masih susah kalau disuruh sholat, apalagi disuruh zikir. Kalau disuruh sholat malah tidur dan rame-rame. Dan yang ketiga di sebelah kanan saya ada namanya Ki Kuncoro, atau saya lebih suka namanya saya ganti Adam Wahawa. Tapi ya panggilannya masih Ki Kuncoro. Nggih, saudara-saudaraku semuanya, saya berpesan untuk diri saya sendiri dan panjenengan semuanya, pokoknya jangan bosan untuk berbuat kebaikan, karena yang jelas kebaikan itu untuk diri kita sendiri, untuk hidup kita, untuk masa depan kita, untuk keturunan kita, untuk keluarga kita, dan hakikatnya untuk semuanya. Jadi jangan bosan untuk berbuat kebaikan. Dan yang paling penting, hati kita harus senang, karena hati yang senang itu menandakan orang yang beriman. Kenapa orang harus mencari kesenangan dengan melakukan kemaksiatan? Karena dia tidak bisa merasakan nikmatnya taat, sehingga harus melakukan maksiat. Kenapa orang harus ke kafe, ke hiburan malam, padahal ada wanita yang dengan setia, cinta kepada dirinya, keluarganya, bahkan rela berkorban jiwa raganya untuk anak-anaknya? Kenapa harus mencari wanita lain? Karena dia tidak bisa merasakan nikmatnya seorang istri yang halal, sehingga dia harus mencari yang haram. Semoga tidak ada yang tersinggung di sini ya. Betul tersinggung bacaan nggih? Boten. Alhamdulillah. Enggak ya, ini kita bicara untuk menasihati, untuk menampar diri kita sendiri. Orang menasihati orang itu secara dohirnya kelihatan kayak ngomongin orang, tapi pada hakikatnya dia itu menasihati dirinya sendiri. Orang ngaji kitab itu dohiriahnya kayak nasihatin orang, tapi hakikatnya orang ngaji kitab itu nampar dirinya sendiri. Itu kalau kata Mbah Yai saya. Jadi tidak ada ilmu yang paling manfaat kecuali ketika dia itu mengajar. Ilmu yang sangat bermanfaat dan sangat hebat dan sangat-sangat luar biasa itu adalah ilmu yang ketika kamu itu mengajar. Maka beliau mengajarkan ke saya, sebisa mungkin sampai kamu mati, selama kamu masih hidup teruslah mengajar. Walaupun kamu hanya bisa alif itu aja, kamu hanya bisa ikra itu aja, kamu harus tetap terus mengajar. Kalau kamu hanya bisa mengajarkan satu kebaikan, maka terus ajarkan satu kebaikan itu sampai kamu itu benar-benar bisa melakukan terus kebaikan itu. Karena kembali, tidak ada ilmu
yang lebih bermanfaat yang kamu dapat selain ketika kamu itu mengajar. Kita bahagia itu kita harus senang. Lalu bagaimana supaya kita senang? Orang hanya bisa senang ketika dia itu bersyukur. Dan orang itu bisa bersyukur hanya ketika dia itu ingat. Dan orang itu hanya akan ingat kepada Allah ketika dia itu berzikir. Maka tidak ada cara yang lain supaya hidup kita bahagia kecuali kita dengan cara berzikir. Ketika kita senang berzikir, maka kita akan ingat kepada Allah. Ketika kita ingat kepada Allah, maka kita akan bisa bersyukur. Dan ketika kita bersyukur, maka kita akan bahagia. Jangan menunggu kita itu bahagia baru bersyukur, tapi bersyukurlah supaya hidupmu itu bahagia. Jangan nunggu kaya baru bersyukur, tapi bersyukurlah biar kamu itu kaya. Jadi itu yang harus kita lakukan supaya hidup kita itu bahagia. Nah, salah satu hal yang bisa membuat hidup kita bahagia selain bersyukur itu terima ing pandum, yaitu menerima apapun yang Allah berikan. Pada hakikatnya ketika seseorang itu menerima, kuncinya dia pun juga harus senang. Kalau ada orang yang bilang saya menerima semua yang Allah berikan, karena ketika ingin mendapatkan ridha Allah, maka kita pun harus ridha dengan semua apapun yang Allah berikan. Kuncinya ketika kita ingin mendapatkan ridha Allah, maka kita pun harus ridha dengan apa yang Allah berikan. Dan pada hakikatnya ketika kita benar-benar mengatakan ridha dengan apa yang Allah berikan, kita itu menerima. Dan kalau kita benar-benar menerima, maka kita itu senang. Jadi kalau orang masih mengeluh, ya ada yang nggak mengeluh, nggak ada ya? Nggak ada. Amin. Alhamdulillah. Jadi kalau ada orang yang masih mudah mengeluh ya dengan kehidupannya, merasa tidak bahagia, itu karena belum masuknya iman ke dalam hatinya. Iman hanya sekedar masih di dalam kata-katanya. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan saya berpesan untuk anak saya, untuk semua mantan dukun sadat ini, apapun yang terjadi, entah saya mati atau enggak ada atau bagaimana, panjenengan harus terus berjuang Siap. untuk melawan kedoliman. Siap nggih? Siap. Nah, sekarang Bajan siap? Siap, tetapi saya mau bercerita sedikit. Siap. Saya malam hari ini salut atau heran sama si Kuncoro. Padahal dia dukun paling kejam. Pernah bertarung sama saya beberapa kali ya, Mas Kuncoro. Tetapi malam ini, hari ini sudah ditobatkan oleh Abah Samsudin, dan saya mengakui kalah kepada panjenengan. Karena apa? Di sini saya bercerita, tadi pagi saya ketemu guru dari Kejawen. Saya dipanggil, sini Jan, kan ya orang sakti ya, kamu itu ada kekurangan, sini duduk, ada apa? Yang guru saya bilang gitu. Kamu saya ambilkan dari kitab Jawa, Sastro Jenzo Hayuningrat, tentang madep mantep tetek. Seperti itu. Karena apa? Saya masih punya kekurangan di dalam itu. Karo ngene Jan, kowe iki tetek tatak tutuk. Kira kono. Pipi Tatak tetek tutuk. Terus penjelasannya awakmu kula sampe mbok gawe. Lho kula lali lho, yang kula ngoten. Bisa akhir jelasne. Kula saweneni, mboten sineni sebetulnya dilurusne. Karena saya memahami bahwa orang yang masih peduli sama saya berarti wong sik seneng. Kula ngoten, soalnya saya tidak ada rasa marah dalam diri saya usahakan seperti itu. Akhirnya ngene Jam. Akhirnya ngene, sapa Ki Kuncoro. Tatak. Jenenge wong tatak iki biasane wong wis ora ndek uwas. Tidak rasa kuwatir tidak ada, keraguan tidak ada. Kuwi tatak. Tataknya nanti khawatir ya. Tatak itu masih ada keraguan. Tidak ada rasa uas lah katakanlah. Hilangkan. Jadi sing menghantui kita, sing nyegat-nyegati awake dhewe melangkah iki dilangi.
baru iso dikatakan tatak. Tatak. Nah, orang Jawa Dam ya, ketika bilang itu. Yang kedua tutuk, tetek. Apa iki? Tetek itu harus konsisten keberanian di dalam diri kita. Nah, setelah kedua itu dijalani, baru menemukan tutuk. Tutuk itu kesampaian, karena dia sudah menjalani dari tatak, tetek, terus tutuk. Kalau kita ingin tutuk, kalau tidak kita langsung praktek antara tatak, tetek, tutuk nggak bisa. Karena tutuk ini memang harus melalui proses tatak, tetek, terus tutuk. Itu orang Jawa. Itu diambil dari kitab Sastro Jendra Hayuningrat. Saya dipanggil, dimarahi sama guru saya itu. Kamu itu, saya masih peduli loh ya sama kamu. Kamu saya luruskan, saya tidak memarahi kamu. Iya yang guru saya bilang begitu. Makanya malam hari ini saya salut sama kamu. Kamu masih muda, kamu bisa meluluhkan hatimu sendiri. Sedangkan saya nggak bisa seperti itu. Tapi saya berniat untuk belajar. Karena memang belajar itu tidak pandang usia, gitu ya. Makanya saya tadi pagi dimarahi betul sama diluruskan bahwa dia membentuk karakter saya sebetulnya, dan banyak sekali guru saya itu memberi wawasan ke saya tentang itu tadi. Jadi merubah hidup saya sebetulnya. Dia sayang sebetulnya sama saya. Cuma saya yang agak mokong gitu. Terus terang gitu. Karena mengajari tentang madep, mantep. Namanya madep, mantep, panetep itu semuanya ada artinya dalam kejawen, terutama dalam kitab Jawa Sastro Jendra Hayuningrat. Apalagi mulai menyentuh dari Ronggo Warsito dan sebagainya itu banyak sekali. Makanya Abah, saya memang bercerita seperti ini memang apa yang saya alami, Bang. Apa yang saya alami, terus saya bercermin. Saya ini bercermin, bener apa ora ya? Guruku mau ngomong ngono kuwi. Lah saya bercermin. Setelah menemukan jenenge wong karakter manusia nggak sama, saya berusaha meluruskan diri saya sendiri. Karena saya memang mengakui musuh yang paling terberat itu memang diri saya sendiri. Karena diri saya sendiri terkandung hawa nafsu. Tetapi hawa nafsu tersebut bisa dikendalikan asalkan kita mematuhi apa yang diajarkan guru-guru saya seperti itu. Seperti itu Bah, pengalaman saya tadi pagi. Tapi Amit ya Bah, Ya. aku juga masih bodoh ini. Ya, maksudnya bodoh? Masih perlu banyak belajar. Iya, iya. Ini baru sadar juga ini. Berarti kamu dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Abah, perantaranya Abah. Seandainya kamu tidak Aku ditobatkan, dicintai Gusti Allah ora mesti kok. Ya. Karena bukan jenengan Bah ini bisa seperti ini. Wow, biyen kon musuh aku Dam. Aku mbok tarung bolak-balik, mbok Aku jajak ditersane Gusti Allah urung mesti kok.